Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis samaa'i wa fis samawati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-khaliqul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sallallahu alaihi wa sallam Rasulul Karim wa nahnu dzalika minasyahidin wa syakirin. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ibu pimpinan jamaah pengajian Jumat ini beserta seluruh anggota, anak-anakku yang saya banggakan, seluruh kita yang mudah-mudahan dicintai, disayangi, dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada sore Jumat ini kita bersama-sama masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan rutinitas kita atau pengajian kita sebulan sekali di tiap-tiap Jumat Manis. Alhamdulillah pada hari ini bisa kita laksanakan, sekalipun kondisi kita hari ini sering atau sedang banyak diturunkan hujan. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat kita bersama-sama. Sholawat salam mari bersama kita sampaikan dan kita aturkan keharian junjungan kita baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Mudah termasuk di dalamnya adalah kita bersama-sama. Ibu-ibu jamaah sekalian, kita hari ini ada di penghujung daripada bulan Dzulhijjah. Bahkan insya Allah kalau tidak salah 4 hari lagi kita sudah masuk tanggal 1 Muharram 1445 Hijriah. Kalau sekarang ini masih 1444 Hijriah. Di tahun yang akan datang ya, yaitu tepatnya hari Rabu. Hari Rabu besok ini kan Jumat ya, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Selalu hari Rabu ya. Hari Rabu ini Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu ya. 4-6 hari lah ya. Kita sudah masuk di dalam 1 Muharram. Oleh karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersama-sama bersyukur tentunya, alhamdulillah masih diberikan umur panjang, ketemu lagi dengan tahun baru Hijriah, di mana banyak saudara, kawan, teman, jiran yang tahun kemarin itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita alhamdulillah pada hari ini bersyukur diberikan panjang umur, insya Allah sebentar lagi kita masuk di bulan Muharram tahun baru Islam. Oleh karena ada beberapa hal
yang perlu diingat oleh kita bersama-sama. Ya, ketika kita masuk di bulan Muharram, di tahun baru, baik tahun baru Masehi yaitu Januari ataupun lebih tahun baru Islam, kita dianjurkan dengan beberapa anjuran. Anjuran yang pertama, ya, kita dianjurkan agar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala pada akhir daripada tahun ini, yaitu di setelah sholat asar hari Rabu. Jadi setelah sholat asar hari Rabu itu sebelum maghrib ya, hari Rabu yang akan datang setelah sholat asar. Nah, ini jam ini belum lah ya, bentar lagi sholat asar. Setelah sholat asar bisa berjamaah, bisa juga sendiri-sendiri. Kita dianjurkan agar membaca doa akhir tahun. Doa akhir tahun itu ada di dalam panduan atau ada di dalam buku Mujahadah Al-Asmaul Husna. Itu di halaman 32. Di halaman 32 itu ada di situ doa akhir sanah atau akhir tahun. Bismillahirrahmanirrahim wassallallahu dan seterusnya. Itu dibaca setelah sholat asar di hari Rabu sebelum maghrib. Kalau bisa ya semuanya membaca kecuali yang berhalangan ya. Kalau yang berhalangan ya mengamini aja nggak apa-apa. Bapaknya berdoa, ibunya mengamini. Kalau bapaknya nggak bisa membaca ya suruh anaknya. Nah, jika membaca ini nah dia di belakang amin, amin dan seterusnya. Kalau anaknya nggak bisa, menantunya. Kalau menantunya nggak bisa, cucunya. Cucunya nggak bisa, tetangganya. Nah, dan seterusnya. Nah, makanya yang bagus berjamaah itu doa akhir tahun. Nah, di dalam doa akhir tahun ini itu memohon agar semua amal ibadah kita selama 1 tahun mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu ya. Yang kedua, mohon agar kiranya kesalahan-kesalahan kita selama 1 tahun, ada salah sama kawan, salah sama laki, sama tetangga, ada nggak sama tetangga? Adalah salah sama tetangga, ada nggak? Banyak kan? Mana coba orangnya mana? Orangnya nggak berangkat lah. Sama tetangga salah kita, sama anak pun juga kita bisa salah. Nah, dulu seorang banyak salah kepada anak. Nah, di situ kita mohon Allah mudah-mudahan selama 1 tahun kesalahan-kesalahan kepada sesama, dalam hal ini kepada suami, anak, jiran, tetangga, kawan, mudah-mudahan diampuni. Lebih-lebih juga kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sama Allah ini nyaman Bang. Sama Allah itu biar istighfar ya boleh sudah. Lah, ngalihnya sama kawan. Nah, harus bujur-bujur ya. Aku minta maaf lah. Nah, harus kayak itu. Nah, kalau orang minta maaf, kita harus memaafkan. Nah, sudah kita saling memaafkan, hanya apa arahnya diberikan maaf oleh Allah Subhanahu wa taala. Maafnya kesalahannya apa misalnya? Kesalahannya karena hutang ada dibayar-bayar. Ya, maaflah. Maaf tapi dibayar dulu. Ya Allah, hutangnya dibayar, minta ampun, minta maaf,
insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Atau sampai terbawa barang orang, kalau diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali daripada barang itu dipulihkan, dikembalikan. Hanya kemudian Allah memberikan ampun dan maaf itu. Jadi amalnya minta diterima, kesalahannya minta diampuni. Dan kemudian setelah itu setelah sholat maghrib pada hari Rabu juga, Rabu malam Kamis itu kita disunahkan membaca doa awal tahun. Nah, itu ada di halaman 30. Anta dohrol lajina dan seterusnya. Itu doa awal sana. Awal sana dari doa awal tahun. Itu dibaca setelah sholat maghrib di hari Rabu yang akan datang. Sama kalau nggak bisa ya siapa yang membaca kita mengamini. Itu kita berharap orang membaca kita mengamini. Ibu, kita belum tentu tahun yang akan datang masih diberikan hidup oleh Allah, ya. Maka gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Jangan sampai gampang aja karena kan tahun depan bisa ya. Jangan kayak itu. Kita belum tentu diberikan umur panjang sehingga bertemu dengan tahun yang akan datang. Oleh karena itu gunakan waktu sebaik-baiknya. Apa yang diminta oleh kita ketika doa awal tahun? Ya minta agar tahun yang akan datang mudah-mudahan lebih baik daripada tahun yang sudah kita lewati. Nah, baik keimanannya, ketenangannya, kedamaiannya, kesehatannya, anak cucunya, keluarganya, ekonominya, pendekatan semua berharap memohon hadirat Allah agar diberikan yang lebih baik daripada tahun yang sudah kita lewati. Ini temburuk ada di awal tahun. Setelah itu kan ada lagi ya doa awal tahunnya di awal itu aja, habis itu habis. Kan cuma ada sehari itu aja. Makanya rugi kalau kemudian kita kata berdoa. Dan doa ketika awal dan akhir tahun termasuk salah satu doa yang mustajabah, doa yang mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah itu selesai doa, ada bentar biar ada dulu semua. Hari Rabu itu tanggal 1, 10 hari setelah itu Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Dari Jumat 10 hari setelah hari itu tanggal 10 Muharram. Ya, tanggal 10 Muharram itulah yang disebut dengan Asyura. Atau kalau kita orang Jawa itu biasanya ya mulai tanggal 1 itu Asyura. Nah, bulan Syuro ya. Padahal mohon maaf lah, yang betul itu Asyura itu yang tanggal 10 gitu. Tanggal 10 bulan Muharram. Jadi pas hari Jumat itu tanggal berapa? Kayak itu nasional. Kita tanggalan lagi ini. Nah, betul lah. Jadi tanggal 10 itu pas hari Jumat. Nah, nanti yang dihati lah ya, pas hari Jumat tanggal berapa. Itu yang bawa HP lah. Hari tanggal berapa itu bulan nasionalnya? Buat pas tanggal 10 itulah. Nah, tanggal 10 itu ibu-ibu itu hari yang luar biasa. Makanya hari itu tuh pernah dijadikan puasa bersama. Jadi sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini kewajiban
sebelum puasa Ramadan ada, itu sudah ada dulu puasa 10 Muharram. Itu wajib hukumnya dulu itu. Wajib itu. Baru kemudian setelah ayat ini turun, maka puasa pada tanggal 10 Muharram itu menjadi sunnah hukumnya. Kenapa jadi tanggal 10 Muharram itu disunahkan puasa? Jamaah, 10 Muharram itu kenapa disebut Asyura? Asyura itu kan artinya asarun. Asyura itu berasal dari kata asarun. Asarun itu ya 10. Gitu kan. Asarun itu bahasa Arab. Asarun 10. Nah, maksudnya Asyura adalah tanggal 10 bulan Muharram. Nah, itu pernah diwajibkan puasa. Kenapa? Karena tanggal 10 bulan Muharram itu dulu itu adalah hari diterimanya tobatnya Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu dulu di dalam surga dengan ibunda Hawa itu melakukan satu kesalahan. Jadi ya Tuhan, Adam, Hawa, kamu di dalam surga mau apa saja boleh. Nah, mau makan apa saja boleh. Ya, tapi satu, wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan sekali-kali mendekati pohon ini. Itu pohon kulbi. Kali ini ringkas kisah Nabi Adam dan Siti Hawa makan buah kulbi. Nabi Adam makan buah kulbi berhenti di tenggorokan. Nah, makanya laki-laki itu ada buah kulbinya di belakang. Nah, ini kisahnya dulu Nabi Adam makan buah kulbi, ada terus sampai ke perut, berhenti di tenggorokan. Kisahnya, kisah orang bahari, Bang. Ada Hawa makan buah kulbi, ada berhenti di tenggorokan, berhentinya di dada. Alhamdulillah buah kulbinya pecah jadi 2. Alhamdulillah. Coba kalau pecah, buruk kayak udun. Ini kisahnya itu. Nah, oleh karena makan buah kulbi itu, kemudian Nabi Adam itu diturunkan ke bumi. Nabi Adam itu tingginya, Bu, diterangkan di dalam kitab, tingginya Nabi Adam itu kurang lebih 60 dirok. 60 dirok itu 30 meter. Wih, ya, coba pikirkan. Orang tingginya 30 meter kayak pohon kelapa. Ya Allah. Nah, jadi kira-kira jari-jarinya kayak pisang Ambon. Nah, jarinya kayak pisang Ambon ya. Nah, matanya kira-kira kayak piringnya lah. Pusatnya kayak baskom. Nah, terus jempolnya, Masya Allah, tingginya 60 kilo, 30 meter. Ada ibunda Hawa itu tingginya 54 kilo, kurang lebih 54 kilo. Jadi kurang lebih 27 meter. Kayak apa sandalnya coba? Kurang lebih. Itu kalau bekamnya itu 1 baskom. Kira-kira ini tingginya 27 meter. Lihat bayangan malah. Nah itu Nabi Adam ini diturunkan di India. Misalnya ada ibunda Hawa itu diturunkan di ibu kota Saudi Arabia, yaitu namanya Jeddah. Itu Jeddatun itu artinya nenek. Nah, Jeddah yang sering umroh itu, nah turun di mana dia? Di Jeddah. Jeddah itu artinya apa? Ya Jeddah. Jeddah itu artinya nenek. Jadi nenek Hawa itu diturunkan di Jeddah. Baru kemudian Nabi Adam sampai
Diceritakan 40 tahun lamanya mencari Hawa, Hawa juga mencari Adam. Kemudian Nabi Adam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca istighfar. Istighfarnya Nabi Adam itu Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 40 tahun lamanya mencari bininya. 40 tahun lamanya mencari lakinya. Kalau orang mau jadi ini, jangankan 40 tahun, 1 bulan dicari karena ketemu, kawin lagi. Oh, Nabi Adam 40 tahun, ya Allah. Makanya ini ibu-ibu kita disunahkan, ya dianjurkan bila bulan Muharram itu memperbanyak membaca Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu bisa dilagu, Bang. Nah, cuma urut bisa lagunya. Betul kan? Nah, itu diperbanyak membaca Rabbana dzalamna. Nah, itu kemudian Nabi Adam dan Ibu Hawa ketemu itu di Jabal Rahmah, Jabal Rahmah. Jadi ibu yang umroh, yang haji, insya Allah singgah di Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu adalah jabal atau gunung pertemuannya Nabi Adam dan Ibunda Hawa. Itu ketemu pada tanggal 10 Muharram. Ini tuh, makanya sebelum Muharram itu hari kemenangan, hari yang luar biasa. Makanya kita bersyukur, kemudian kita mengolah bubur. Namanya bubur Asyura. Mengolah lebihan, mengolah enak. Itu biasanya kalau di Kupang mengolah biasanya lama-lama ya di Kupang. Tahu di Kang Sempurna mengolah juga kah? Insya Allah ya kan. Kemudian setahun sekali ya Allah. Hari kemenangan. Satu itu ya. Yang kedua itu peristiwanya Nabi Nuh. Nah, Nabi Nuh terjadinya banjir bandang. Nabi Nuh. Nabi Nuh itu coba berapa umur Nabi Nuh? Coba anak-anak siapa tahu berapa usianya Nabi Nuh? Usianya berapa? Hah? Kenapa? Ini berapa coba? 950 tahun usianya. Ada kelebihan? Ada berapa? Usianya Nabi Nuh itu 950 tahun. Kemudian beliau Nabi Nuh ini berjuang dakwah mengajak orang agar beriman kepada Allah itu selama 800 tahun. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi selama 800 tahun Nabi Nuh mengajak orang-orang supaya beriman, cuma mendapat pengikut 80 orang. Coba pikiran dia. 800 tahun mendapat pengikut 80 orang. Jadi kalau dikalkulasi setiap 10 tahun dapat orang satu. Wah, kalau kita katakan kita bisi pesantren 10 tahun yang masuk cuma satu. Apa kira-kira? Bubar kita. Pian ini berjualan juga 10 tahun yang nukar cuma satu, bangkrut. Ya Allah. Kita bikin partai misalnya ya kan. Nah, yang milih selama 10 tahun cuma orang satu. Coba pikiran kan. Nah, kalau kita tak sabar, Nabi Nuh itu 800 tahun cuma pengikut cuma berapa? 80 orang. Dan Nabi Nuh ini karena ketika umatnya ini diajak beriman ini menutup telinga, ya, tidak mau mendengar apa dan sebagainya, akhirnya Nabi Nuh mohon kepada Allah agar diturunkan bala. Nah, itu ceritanya.
Akhirnya Allah Subhanahu wa taala merencanakan menurunkan banjir. Misalnya itu. Oleh karena Allah akan menurunkan banjir, maka Nabi Nuh itu disuruh mengulang apa namanya? Kapal. Jadi Nabi Nuh bikin kapal di tengah-tengah kampung. Pada waktu itu bingung. Kapal itu bahan bakunya apa ya Allah? Bahan bakunya kayu. Kayunya nggak ada ya Allah. Menanam, berpikirkan. Jadi nanam dulu. Setelah nanam nunggu sekian puluh tahun sudah besar, baru kemudian dibikin kapal. Setelah dibikin kapal, orang-orang pada waktu itu mengatakan bahwa Nabi Nuh ini tambah gila. Bikin kapal di tengah-tengah kampung. Akhirnya orang-orang kampung beramai-ramai, siapa yang sakit perut pergi ke kapalnya Nabi Nuh. Di situ buang hajat, gitu ya. Dapat 2-3 tumpuk. Begitu sekampungan itu, daripada ingin menghina, mengejek kepada Nabi Nuh, akhirnya Nabi Nuh ini penuh dengan tahi, penuh dengan kotoran. Sekalinya ada kisah ada orang, kisahnya orang itu stroke kata kawal berjalan, kata normal berjalan. Sekalinya mau buang hajat juga di situ di kapalnya Nabi Nuh, tapi sudah agak penuh kotoran. Sekalinya kepleset masuk ke situ. Sekalinya begitu bangun sehat, tadinya stroke, begitu masuk ke kotoran itu sehat. Begitu pulang ditanya sama orang-orang, "Hai, kenapa kalian sehat? Dari mana?" "Tuh kapalnya Nabi Nuh." Ya. Kayak gitu saja Bu. Akhirnya orang kamu rame-rame, yang sakit mata, yang sakit telinga, yang sakit perut, makan juga sedikit ya. Yang sakit gigi, umur. Pokoknya sampai habis. Kapalnya Nabi Nuh itu bersih. Diambil sama orang serantang. Itu kisahnya lah. Nah, setelah bersih, kemudian seluruh orang-orangnya, pengikutnya Nabi Nuh disuruh masuk ke kapal, termasuk tumbuh-tumbuhan itu sejodoh-sejodoh, termasuk hewan-hewan, sejodoh-sejodoh, gajah, kuda, kambing, seluruh masuk situ, tapi sejodoh-sejodoh. Dan dilarang kawin, karena kalau kawin terus beranak kan, menambah jumlah, bisa kapalnya ketemuan. Tulisannya. Oleh karena itu kelaminnya hewan-hewan dicabuti satu-satu. Gajah dicabut kelaminnya, kuda dicabut kelaminnya, kambing dicabut, yang lakian dikumpulkan sama Nabi Nuh. Itu bisa aja kan. Begitu banjir sudah selesai, lah udah Nabi Nuh kepada para hewan, silakan ngambil senjatanya masing-masing. Tahu kalian, yang paling kencang larinya adalah kuda. Orangnya kuda ngambil yang paling besar. Itu kisahnya Bu. Ada gajah ini jalannya pelan-pelan, makanya mengambil yang paling kecil, yang terakhir. Itu kisahnya. Itu kisah orang tua itu bener apa salah, wallahu a'lam bishawab. Itu kisahnya Bu. Nah, itu terjadinya banjir bandang pada zamannya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Itu terjadi juga pada 10 Muharram. Kemudian ada lagi Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa itu semenjak bayi hidupnya di mana? Di kerajaannya Raja Fir'aun. Jadi Raja Fir'aun ini bermimpi pagar-pagar kerajaan itu runtuh. Ketika bertanya kepada para ahli nujum, kata ahli nujum ini nanti ada anak Bani Israel yang akan menjadi musuh daripada Raja Fir'aun. Akhirnya Raja Fir'aun mengatakan seluruh anak laki-laki atau bayi laki-laki itu harus dibunuh. Nah pada waktu itu ibunya Nabi Musa hamil tua.
melahirkan. Siapa namanya ibunya Nabi Musa coba? Ayo, siapa yang tahu? Gua hafal. Ayo yang tahu nih 100.000, ayo. Nah, ya. Tahu juga. Ayo, maju tapi payah ini. Ibu-ibu, makin ibu-ibu. 100.000, yo. Siapa yang tahu ibunya Nabi Musa? Nah, alhamdulillah ada yang tahu. Selamat. Untung ada yang tahu. Ada yang tahu ini? Ustazah? Buka HP, kenapa bilang? Namanya kalau kata salah di dalam kitab Fathul Wafa itu ngarang daripada atau nama daripada ibunya Nabi Musa. Yang katakanlah adalah Yukabad. Ingat-ingat ya, ingat itu Yukabad. Itu orang Persia mungkin itu. Naranya kayak laki-laki. Yukabad. Nah, Nabi Musa itu ibunya Nabi Musa Yukabad ini hamil. Itu hamil lahir laki-laki yaitu Nabi Musa. Akhirnya di apa ya? Kintin itu bahasa Indonesianya apa? Dilarutkan. Dilalah apa dilalah? Ternyata terang itu kotak yang berisi bayinya Nabi Musa itu di sungai Nil gitu kan? Sungai apa? Di Laut Merah kan? Sungai Nil ya. Itu masuk karena kerajaannya Raja Fir'aun. Coba lihat di apa itu? Kerajaan Raja Fir'aun itu menjorok, ada laut yang menjorok ke kerajaannya Raja Fir'aun. Menjorok itu masuk. Jadi kotak itu masuk ke kerajaan Raja Fir'aun. Pas kebetulan istrinya Raja Fir'aun, siapa namanya? Itu orang solehah itu, ya orang baik itu, orang yang beriman, ya itu mendapatkan itu kotak. Begitu dibuka isinya bayi. Begitu disampaikan kepada suaminya Raja Fir'aun, kata Raja harus dibunuh, tapi karena dirayu oleh istrinya. Nah semenjak itulah laki-laki siapapun kalau sudah dirayu sama bininya pasti kalah. Dirayu sama Aisyah, ya, dirayu, akhirnya Raja Fir'aun manut. Nah, akhirnya anak ini tidak dibunuh. Itu kisahnya. Akhirnya besar ringkas kisah. Nah, akhirnya menentanglah kepada Nabi Musa ke Raja Fir'aun laknatullah alaihi wa alamin. Nah, ketika Raja Fir'aun itu mengejar Nabi Musa melewati laut ini laut merah ya? Nah, laut merah. Nah, bingung sudah mau mundur, di belakangnya Raja Fir'aun beserta bala tentaranya maju lautan. Akhirnya Nabi Musa ini disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala memukul tongkatnya ke lautan. Begitu dipukul, lautan itu menjadi jalan. Akhirnya Nabi Musa beserta seluruh pengikutnya jalan. Begitu sampai ke daratan, ya, Nabi Musa mengikuti di belakang. Pas Raja Fir'aun di tengah-tengah lautan. Nah, lautan dipukul lagi oleh Nabi Musa. Kemudian lautan kembali. Akhirnya Raja Fir'aun beserta para tentaranya itu tenggelam di Laut Merah. Dan itu ada bukti-buktinya, ya kan? Ada bukti-buktinya. Dan itu juga terjadi pada tanggal 10 Muharram. Termasuk terjadinya Nabi Ibrahim dibakar juga pada tanggal 10 Muharram.
kembalinya kerajaan Nabi Sulaiman tanggal 10 Muharram. Pendek kata, anak-anak itu jamaah, 10 Muharram ini banyak kejadian-kejadian yang luar biasa. Makanya ulun pian dianjurkan berpuasa. Termasuk terjadinya peristiwa Karbala, di mana cucu daripada baginda Rasul itu dipenggal kepalanya, dijadikan sepak bola yang pertama. Itu terjadi juga pada tanggal 10 Muharram. Makanya kita dianjurkan pada tanggal 10 Muharram itu kita berpuasa, ya, berpuasa. Jadi apa manfaat berpuasa pada tanggal 10 Muharram? Satu, man soma yauma Asyura a'tahullahu ta'ala thawaba asrata alafin hajjin wa mu'tamirin. Siapa yang mau berpuasa pada tanggal 10 Muharram, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan pahala sebagaimana pahalanya 10.000 orang yang pergi haji dan umrah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kita belum bisa pergi haji, kita belum bisa pergi umroh, jangankan 10.000 kali, sekali aja belum bisa. Ada amalan yang pahalanya sebagaimana 10.000 orang yang pergi haji dan umroh. Apa? Puasa pada tanggal 10 Muharram. Luar biasa lah. Nah, makanya di Asmaul Husna ini kalau 10 Muharram itu dianjurkan semua anak-anak berpuasa. Nanti kita berbuka bersama. Itu biasa khusus tanggal 10 Muharram. Ya. Itu satu. Yang kedua, kemudian man soma yauma Asyura a'tahullahu ta'ala thawaba asratan alafin sahidin. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala sebagaimana pahalanya 10.000 orang yang mati syahid. Ya. Man soma yauma Asyura minal Muharram a'tahullahu ta'ala thawaba asratan alafin malakin, diberikan pahala sebagaimana 10.000 malaikat yang selalu bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena mudah-mudahan nanti ya kita bersama-sama bisa berpuasa. Yang tidak berpuasa kayak apa? Yang tidak berpuasa bisa berbagi rezeki kepada orang yang sedang berpuasa. Siapa yang membukakan orang yang sedang berpuasa pada tanggal 10 Muharram, maka diberikan pahala sebagaimana membukakan seluruh umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang tidak bisa berpuasa itu bisa membukakan orang yang berpuasa. Atau ibu-ibu yang tidak bisa berpuasa, ya, kemudian tidak bisa juga membukakan orang yang berpuasa karena belum tentu di sekitar kita, rumah kita ada yang puasa. Ada amaliyah berikutnya, apa itu? Mengelus anak yatim. Man masaha ala roksi yatimin yauma Asyura minal Muharram. Siapa yang mau mengelus kepala anak yatim pada tanggal 10 Muharram, rafa'allahu ta'ala bi kulli sa'ratin hasanah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya kita di tiap-tiap satu rambut anak yatim itu 1 derajat. Jadi karena pas tanggal 10 Muharram cari anak yatim. Nah, yang rambutnya banyak kita lus. Maksudnya kita mengelus anak yatim, ibu jamaah, itu maksudnya menunjukkan kasih sayang. Nah, jangan ngelus-ngelus saja. Dilus, apalagi yang ngelus orang 500 kayak gini. Lus, diberi apa-apa ada, dilus orang 500, pusing kepalanya, selesai dilus pingsan. Kalau mati bang apa kabar?